Tema renungan kita pada malam hari ini, mabok agama. Apa judulnya? Kalau saya tanya, jangan jawab ya. Siapa yang pernah mabok? Jangan jawab, saudara ya. Dengan saya, Pak. Saudara, saya pernah lihat orang mabok. Bahkan orang itu satu kamar hotel dengan saya. Orang mabok, saudara, itu sangat, ya gimana ya, miris. Dia tidak mengenal orang yang harusnya dia kenal, bahkan dia tidak mengenal dirinya. Jadi waktu itu ada acara di Bali, biasa setelah acara terakhir itu ada party. Saya tahu, karena saya udah lama juga di situ, jangan sampai saya mabok. Saya waktu itu belum, ya masih PDP atau belum pendeta penuh, ya. Tapi orang tahu bahwa saya religius. Jadi saya juga hati-hati jangan sampai dikerjain. Nah, teman saya ini dikerjain, dikasih orange juice, minum bro, dia minum. Dikasih lagi, ayo bro, minum. Saya udah liatin, waduh. Ketika orange juice yang ke-6, kayak begini. Ayo bro, lama-lama saya bilang gelo nih orang. Ternyata mabuk, saudara. Karena satu kamar, dibawalah, udah malam. Dia lihat di lift itu ya, kaca kan, itu siapa? Itu siapa? Dalam hati gua, lu monyet. Nanya terus, itu siapa? Itu siapa? Ngomongnya, aduh, menurut saya kalau saya laporin omongan dia ke bos, dipecat nih orang. Jadi saya bingung, otaknya isi kok begini ya, dia hina. Itu, aduh. Akhirnya digotong, dibawa, tidur, blok gitu saudara. Pas pagi, lu mabok bro? Apaan? Gua kagak mabok. Dia mabok, dia kagak berasa bahwa dia mabok. Nggak sadar saudara. Untung bukan saya dikerjain. Ya. Jadi saudara mesti cerdik-cerdik ya, jangan sampai dikerjain seperti itu. Jadi orang mabok itu saudara hilang kesadarannya. Dia tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal lingkungannya. Dia mabok karena minum miras. Ya. Tapi miras yang di hotel itu, saya tahu itu mirasnya mahal. Ya. Tapi itu memabokkan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau mabok agama, apa itu mabok agama? Siapa yang mabok agama? Bisa siapa saja. Jangan saudara berpikir hanya orang-orang yang aktif di keagamaan yang mabok agama. Orang biasa pun bisa mabok agama. Apa bahayanya mabok agama? Bahayanya saudara sekalian, orang yang mabuk agama bisa masuk neraka. Bahkan Hendro Priyono, yang dia dulu yang pernah mencetuskan istilah mabuk agama. Mabok itu pakai O, itu bukan bakunya. Bakunya itu mabuk. Cuman biasanya kita pakai yang tidak baku, mabok. Dia bilang begini, radikalisme tumbuh pesat karena masyarakat mabuk agama. Nah, pernyataan itu menimbulkan kontroversi. Tapi ngomong kan jenderal, bintang 4. Radikalisme tumbuh pesat karena masyarakat mabuk agama. Radikalisme itu kekerasan. Itu karena mabuk agama. Jadi betapa bahayanya mabuk agama. Ternyata di Alkitab ada sekelompok orang yang mabuk agama. Masa Pak? Saya buktikan saudara. Matius 25 ayat 59 sampai 61. Ya karena waktu saya hanya baca ayat yang 3 ayat ini yang menjadi pembahasan saya. Nanti saudara bisa baca dari ayat yang kalau perlu ayat satunya ya. Pasal 26 itu tentang malam-malam di mana Yesus nantinya akan dihukum. Nah, kalau bagi orang Katolik ada namanya pekan perayaan Paskah. Nah, itu dimulai dari Rabu Abu, ya, kasih abu tanda pertobatan, tanda bahwa kita itu nanti jadi abu mati begitu saudara. Kemudian Kamis Putih. Kamis Putih itu merayakan di mana Yesus mengadakan perjamuan cuci kaki murid-muridnya bahwa dia itu sebagai hamba yang melayani. Karena besok dia akan diserahkan. Nah, itu disebut Kamis Putih atau Maundy Thursday. Maundy itu dari kata mandatum. Mandatum itu mandat, perintah. Mandatum itu bahasa Latin, ya, artinya perintah. Nah, setelah Kamis Putih baru Jumat Agung, ya Good Friday. Nah, itu besok jam 9 kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Kemudian Yesus dikubur, makanya disebut Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Nah, hari ketiga kita merayakan Paskah karena Yesus bangkit. Nah, itu hari Minggu, saudara. Kita orang Kristen setiap minggu merayakan Paskah karena hari Minggu. Bahkan perjamuan kudus itu sebenarnya perayaan Paskah, di mana kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan ya, untuk menebus saudara dan saya. Nah, lagunya tadi cocok, saudara sekalian. Ya. Matius 26 ayat 59 dikatakan begini. Saya punya satu slide cuma ini aja, ya, nanti dibantu sama ayat-ayatnya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Jadi bukan hanya imam kepala. Nah,
For your information, Mahkamah Agama ini, saudara, bahasa kerennya itu Sanhedrin. Coba bilang Sanhedrin. Itu dari bahasa Yunani Sunedrion. Sunedrion. Itu badan keagamaan yang tertinggi pada waktu itu di kalangan Yahudi. Nah, Mahkamah Agama ini terdiri dari 70 anggota. Kalau sudah belajar sejarah Israel, 70 tua-tua itu terus dilestarikan. Nah, ini Mahkamah Agama 70 anggota. Unsurnya ada 3, yaitu imam-imam kepala. Jadi, setiap imam yang mengepalai disebut imam-imam kepala. Kemudian para ahli Taurat. Ahli Taurat itu dari 2 golongan besar, Farisi dan Saduki. Dan tua-tua Yahudi yang dihormati. Nah, itu kelompok yang disebut Mahkamah Agama. Ini di bawah pimpinan seorang imam yang disebut imam besar. Ya, pada waktu itu imam besar, ketika Yesus disalibkan namanya imam besar siapa? Kayafas. Ya, nah jadi saudara sekalian, malah seluruh Mahkamah Agama, seluruhnya 70 orang tuh mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Tujuannya apa? Mencari kesaksian palsu, saksi palsu. Tujuannya apa? Supaya ia dapat dihukum mati. Mahkamah Agama mencari saksi palsu supaya bisa menghukum mati orang yang notabene tidak bersalah. Yesus itu, saudara, udah diperiksa sama Pilatus. Pilatus itu gubernur, kurator. Dia seorang ahli hukum juga. Dia bisa mengadili, bisa menyidang. Kita mencatat Yohanes 18 ayat 38. Bisa sambil dibantu. Setelah diperiksa, dia bilang begini, tidak aku menjumpai kesalahan apapun. Yohanes 18 ayat 38. Aku tidak mendapati kesalahan apapun ada padanya. Ada. Dan Yesus itu nggak ada. Yesus pernah ngomong begini, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Nggak ada kesalahan. Bahkan pasal 19 ayat 4-nya. Dia periksa lagi. Kemudian dia nyatakan hal yang sama. Bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ayat 6-nya sama. 3 kali itu berarti kan sudah diverifikasi. Sehingga Yesus terbukti tidak bersalah apapun. Petrus bilang, tidak ada tipu daya dalam dirinya. Nah, bagaimana bisa menyalahkan orang seperti Yesus? Mau nggak mau mesti ada saksi palsu. Nanti Yesus ngomong, omongannya itu diambil sebagai senjata untuk menghukum mati Yesus. Makanya kalau sudah baca kisah Yesus diadili, Yesus lebih banyak diem. Saya kalau orang udah nggak bisa diajak diskusi, saya diem. Saya nggak mau ngomong sepatah kata pun. Sebab apa? Udah susah. Jadi saudara sekalian, supaya ia dapat dihukum mati. Nah, saudara bisa bayangin itu. Mahkamah Agama yang terdiri dari imam-imam kepala, yang notabene adalah ahli-ahli Taurat, tahu hukum agama, tapi malah mencari kesaksian palsu. Supaya ia dapat dihukum mati, Yesus bisa dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Ayat 60. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Saksi dusta tampil. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Saksi itu mesti 2 orang minimal, baru sah. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Menurut saudara, saya nggak belajar hukum secara detail, cuman 1 semester. Karena ekonomi harus ngerti hukum juga, hukum perdata. Menurut saudara nih, kalau ada orang ngomong, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Apakah itu bisa jadi dasar untuk dia dihukum? Misalnya saya nih, saya lihat istana. Ini istana ini saya rubuhin nih. Nanti saya bangun lagi. Bisa nggak saya dijadikan terdakwa? Ucapan yang meresahkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saudara, setelah Yesus ngomong, dia pakai tuh. Kita tidak perlu lagi saksi. Kita tidak perlu lagi argumentasi. Dia harus dihukum mati. Sebab dia sudah menghujat Allah. Sebab dia menyatakan dirinya Mesias. Nah, itu saudara. Saudara mulai nangkep nih. Siapa yang dimaksud dengan yang mabuk agama? Nah, ada versi mudah dibaca, mengatakan begini. Nah, namanya versi mudah dibaca. Jadi gampang memahami kalimatnya. Para imam kepala dan seluruh mahkamah agama, seluruh, berusaha mencari kesaksian palsu untuk menyalahkan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi dia berusaha cari kesaksian palsu supaya bisa menyalahkan Yesus, Yesus bersalah, dihukum mati. Namun mereka tidak berhasil, nggak ada, karena memang nggak ada yang bisa disalahkan. Walaupun banyak saksi yang maju untuk berdusta. Kalau bohong itu ketahuan, saudara. Nggak masuk akal logika.
Akhirnya ada dua orang yang tampil, dua tuh dari sekian banyak, dan berkata, orang ini mengatakan aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi siapa yang mabuk agama? Mahkamah agama seluruhnya mabuk agama. Kok bisa? Bisa. Bukti ini. Sebenarnya ini bukan persiapan saya untuk khotbah ini. Saya udah persiapkan khotbah untuk hari ini itu tentang Paskah bagi Allah, bagi Tuhan. Udah siapin. Tapi pas hari Selasa kalau nggak salah, waktu saya baca, aduh saya tergerak, sampaikan ini. Begitu. Nah, jadi saudara sekalian, kenapa saya bilang dia mabuk agama? Mabuk agama itu, coba lihat di satu slide itu ya, cuma satu slide. Agama membuat lupa diri, sehingga bertindak di luar akal sehat atau logika dan moralitas, serta merusak tatanan sosial. Itu disebut definisi mabuk agama. Jadi, agama membuat orang jadi lupa diri. Padahal harusnya agama, dulu saya belajar agama Islam, ini Panceng tahu nih, saya ikut. Agama itu dari kata A sama gama. A itu tidak, gama itu kacau. Sehingga orang beragama harusnya nggak kacau, baik pikirannya maupun kehidupannya. Tapi kalau mabuk agama, itu dia overdosis dengan agamanya, akibatnya bertindak di luar nalar, di luar akal sehat. Dan moralitas. Ini kan kriminal. Mengkriminalisasi orang itu kriminal. Dan merusak tatanan sosial. Nah, mahkamah agama ini seluruhnya itu udah mabuk agama. Sehingga apa? Agama yang harusnya membuat orang tidak kacau, agama yang harusnya membuat orang punya moralitas yang baik, berakhlak, tapi justru jadi elemen tindak kejahatan. Saya coba renungkan, kenapa mahkamah agama seluruhnya seperti ini? Tahu nggak saudara sekalian? Kenapa? Kenapa kira-kira? Orang bisa mabuk agama, orang bisa jadi merusak tatanan sosial. Makanya itu bisa melanda siapapun, termasuk pendeta. Jadi amin saudara ya. Bapak kan pendeta, udah PDT lagi. Iya, termasuk saya pun nggak kebal. Kalau overdosis terhadap agama, bisa mabuk agama, bisa jahat seperti mahkamah agama. Jahat saudara. Pakai saksian palsu, usahain cari supaya nyalain orang dan dihukum mati. Taurat hukumnya, itu kan ada 10. Hukum yang ke-9, ada yang hafal hukum ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kelurahan Kebon Pala, nomor 20, 16 itu tempatnya. Keluaran 20-16. Itu kan kalau ahli Taurat itu khatam, bukan hanya hafal. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tadi kan mahkamah agama terdiri dari ahli Taurat. Kalau tua-tua Yahudi harusnya tahu no. Apalagi imam-imam kepala. Tapi justru dia berusaha nggak cari saksi dusta. Alkitab melarang. Itu hukuman Taurat itu melarang. Ini udah jelas. 10 hukum itu pokok. Nah, dalam Mista itu dijabarkan jadi 613. Dari pokoknya aja, itu nggak usah ditafsirkan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya nggak boleh bohong. Nah, saksi itu kan harus mengucapkan apa yang dia lihat, apa yang dialami, apa yang dia dengar. Betul nggak? Itu saksi. Kalau dalam persidangan, saksi itu ada yang disebut saksi kunci. Artinya, kalau dia bersaksi, itu sidang udah bisa beres. Siapa yang salah, siapa yang benar, udah ketahuan. Itu kalau ada saksi kunci. Apalagi ada saksi mahkota. Saksi mahkota itu saksi yang dia juga pelaku, yang melakukan. Nah, dia jadi saksi mahkota sebab dia ini melakukan, tapi mungkin bukan utamanya. Tapi dia terlibat sebagai pelaku. Kemungkinan dia dibebaskan dari hukuman, karena dia mau jadi saksi mahkota. Sehingga kasus siapa yang melakukannya, siapa yang harus dihukum, itu jelas, karena ada saksi mahkota. Begitu. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saksi dusta, itu bohong. Makanya seorang saksi, itu biasanya disumpah. Kalau seorang saksi bohong, kena dia hukumannya. Itu di mana-mana hukum begitu, hukum pidana. Kayak kita kan hukum pidana kita kan ikutin KUHP-nya Belanda. Nah, KUHP Belanda itu seharusnya produk hukumnya itu pasti berasal dari Alkitab, Gospel. Ya. Nah, jadi seluruh sekalian yang disebut mabuk agama ini dia nih. Mahkamah agama yang harusnya melakukan hal yang benar, tapi justru melakukan yang jahat. Makanya saudara sekalian, jangan sampai kita mabuk agama. Itu sangat bahaya. Kenapa orang kok bisa mabuk agama? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa orang bisa mabuk agama? Sebenarnya di balik peristiwa orang mengalami mabuk agama, itu ada peristiwa dasarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk saudara sekalian. Ya tadi teman saya kan mabuk karena apa? Dia minum. Nih. Kalau saya minum air, nggak mabuk, kembungnya. Dia, kalau saya tuh mungkin ada kasih hikmatnya. Ayo bro, orange juice.
Saya nggak mau, ini saya masih ada, saya alasan begitu. Jadi saya nggak main minum, itu bodoh. Dulu waktu saya tugas di Manado ya, itu ada teman baik. Nanti lu kalau di terakhir lu jangan makan apa aja. Lu mesti lihat ini, takutnya lu diguna-gunain lu. Ya. Karena kan waktu itu ngaudit ya, begitu saudara. Nah, itu teman saya, kenapa bisa mabuk? Karena gelas kelima itu orang udah mulai oleng saudara. Saya 2 gelas, 3 gelas, orange juice itu nggak buat mabuk, kembungnya. Nah, jadi sama, kenapa orang Mahkamah Agama mabuk agama saudara? Karena mereka iri hati. Karena mereka dengki. Matius 27 ayat 18. Jadi saudara sekalian, sebenarnya orang tahu dia dengki, dia iri, kita bisa lihat. Seperti kakak-kakaknya Yusuf. Itu dengki sama Yusuf. Sebab Yusuf ini orang yang saleh, yang berhikmat, yang dihargai sama ayahnya. Kenapa dihargai ayahnya? Dia memang anak kesayangan. Kenapa dia anak kesayangan? Dia bisa dipercaya, dia jujur, jiwa kepemimpinannya ada. Sehingga saudara-saudaranya dengki sama dia. Itulah sebabnya Yusuf dimasukin ke lubang sumur. Kemudian dijual. Karena iri. Kalau saudara baca, nenek moyang kita iri dengan Yusuf. Itu. Nah, sama ini. Matius 27 ayat 18. Iya, ini Pontius Pilatus. Iya, memang mengetahui bahwa mereka, itu Mahkamah Agama, telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa orang bisa mabuk agama? Dia belajar agama bukannya makin baik, makin jahat. Dengki. Hati-hati dengan iri hati. Iha itu iri hati. Itu hati-hati, itu jahat, saudara. Makanya belajar, amin saudara, sama orang yang lebih sukses, orang yang berhasil, belajar menghargai, selamat. Jangan, emang dia aja yang bisa. Jangan, amin saudara sekalian. Belajar mengucap syukur. Ya, apalagi kalau ditraktir, jangan, lu mentang-mentang dipromosi lu, traktir gua lu. Jangan. Itu nanti bibit-bibit iri hati. Tumbuh. Sampai nanti dengki. Sampai nanti membunuh. Mungkin nggak membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter. Itu juga sama pembunuh, saudara. Gak akan masuk dalam kerajaan surga, pembunuh itu. Itu karena dengki. Sama. Tadi kan Matius, Injil Sinoptik. Markus juga menulis hal yang sama. Markus 15 ayat 10. Itu menulis kejadian peristiwa ya, yang senada. Pilatus menjumpai, mengetahui, ini karena dengki. Dia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Bayangin imam, begitu kepalanya lagi. Punya sifat jahat, iri. Kain itu iri sama siapa? Habel. Karena persembahan Habel diterima, kok persembahan saya nggak diterima? Dia iri. Akibatnya apa? Adiknya dipukul. Tewas. 1/4 penduduk dunia dia lenyapkan. Nah, itu akibat iri. Jadi bahaya saudara sekalian, iri hati itu. Nah, kenapa bisa iri hati? Ini saya bukan mau mengkonstruksi hukum ya. Supaya kita bisa belajar, jangan sampai kita iri hati. Kenapa? Karena masalah penghasilan, masalah materi. Kenapa kok jadi iri hati? Karena Yesus lebih populer. Kenapa bisa iri hati? Karena Yesus lebih banyak pengikutnya. Kenapa iri hati? Karena bisa kita telusuri. Tapi ujung-ujungnya saudara sekalian, Markus 11 ayat 17 sampai 18. Coba kita buka di situ ya. Jadi saudara, ketika saya renungkan, kenapa mereka mabuk agama? Selain iri hati, mereka takut kehilangan income mereka. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyabun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ini pasti anggota Sanhedrin, mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk apa? Membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajaran. Kenapa Yesus harus mereka binasakan? Kenapa saudara? Kenapa? Apa? Bukan hanya income-nya berkurang. Ketika mereka berjualan, ini makanya mesti ngerti sejarah pada waktu itu ya. Jadi halaman bait Allah itu kan untuk orang-orang asing yang biasa berziarah. Jadi setahun 3 kali itu mereka mengadakan perayaan, ya. Perayaan Paskah, roti tidak beragi itu sama ya. Kemudian perayaan Pentakosta, ya, 7 minggu, kemudian perayaan Pondok Daun. Nah, mereka kumpul mengadakan korban. Nah, korban kalau orang dari luar itu kan harus, kalau bawa kambing kan dari luar susah. Jadi beli di tempat. Kalau beli sebenarnya nggak masalah, tapi masalahnya itu kan mendesak, harus korban saat itu juga, nyari susah. Itu di mark up, ditinggiin, sehingga untungannya nggak wajar. Kalau dagang untung boleh nggak? Oh boleh, harus malah, kalau nggak jualan rugi kan lama bangkrut. Tuh. Dan bukan hanya itu aja, kan kita mempersembahkan uang juga kan. Nah uang itu ada tukar. Kalau saudara ke money changer boleh nggak? Tukar. Misal saudara dari Singapura, belanja di Padang kan nggak bisa. Tukar ke money changer boleh nggak?
Boleh, ada harga jualnya, harga belinya. Nah, sama orang-orang yang di bait Allah. Bait Allah kan ada penguasanya, yang mahkamah agama ini. Itu tidak wajar. Akibatnya apa? Keuntungan berkali-lipat gali ganda. Sehingga orang dirugikan. Itu kan beratusan orang. Untungnya berapa? Bahkan menurut penelitian, itu harta benda di bait Allah itu ditemukan. Itu begitu banyak. Nah, Yesus bongkar. Diobrak-abrik itu. Sehingga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ini bisa miskin kita nih. Nah, di situ mulai tuh. Ini mesti dibinasakan. Jadi selain iri, ada unsur ekonomis. Orang kalau soal duit, kalau nggak bener, jahat. Betul nggak saudara? Nggak peduli dia. Kalau dia nggak bener soal duit, jahat. Yang amin cuma Pak Bosan deh. Dia kalau nggak bener soal duit, jahat. Ini kan baru-baru ini kita heboh. Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, buat ditangkap, namanya HLN. Ya, HLN itu saya nggak akan ngomong ya. Itu Helen Lim ya. Kodenya HLN. Terus tahu nggak kemungkinan yang dikorupsi itu nilainya berapa? Pak Joni tahu kali ya? Berapa? 271 T. 271 terus nolnya ada berapa tuh? Itu 7 turunan, 8 panjakan, 9 tikungan. Kagak habis-habis. Saya baca baru 2 hari apa kemana tuh? Sampai saya geleng-geleng kepala. Istri artis SD tahu ya? Itu juga ikut terlibat. Jadi total ada 16 orang yang terlibat. 271 triliun. Itu duit jadi jahat orang. Jadi dia rugikan negara begitu banyak terus kan. Dulu saya juga berpikir, orang kok bisa kaya cepat? Nggak mungkin. Bisa kaya itu dalam waktu singkat itu nehi similekete pun berjahil. Orang bisa kaya kalau dia kawin sama konglomerat, anaknya konglomerat bisa kaya langsung. Itu bisa mendadak. Kena lotre, ada dulu pernah dapat tuh lotre yang di dunia, dia kaya. Tapi dalam waktu 6 bulan miskin lagi, 6 tahun dia miskin lagi. Sebab dia nggak bisa mengelola keuangan. Nah, jadi saudara sekalian, orang kalau nggak benar dengan duit, itu jadi jahat. Nah, sama ini, mahkamah agama. Dia mabuk agama, karena dia mau mempertahankan status quo-nya itu bisa hidup. Nah, sama, saya kenapa bisa lama untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan? Karena duit. Itu sulit. Ini kalau Pak Rudi bisa bertahan, dia nggak mati ya, karena perlakuan istri. Itu hebat loh. Kalau saya mungkin nggak tahan. Kalau digituin, saya mungkin nggak sampai 5 tahun, saya udah mampus. Itu apa? Saya menyaksikan sendiri, seorang pria, sehat, seger, buger, mati. Saya sampai bingung, kagak ngerokok, kok bisa paru-parunya terbakar. Waktu dimandiin, saya liatin, nggak ada ya. Sehat. Saya coba cari tahu referensi. Kenapa anak masih muda, nggak sampai 40, berapa gitu, 30-an something lah ya. Dia bisa, tubuh itu bisa mengalami, apa istilahnya itu, shut up gitu, kayak komputer dia mematikan sendiri gitu. Jadi paru-parunya katanya hitam semua. Saya cari tahu kenapa. Ternyata memang dia direndahkan oleh istrinya. Kalau saya pun mungkin mati juga seperti itu. Jadi hati-hati soal ekonomi, soal harga diri. Kalau kita nggak menangani, itu juga kita bisa tidak selamat, saudara. Emang nggak mudah dalam hidup ini untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara sekalian, ternyata mahkamah agama ini tidak berubah. Mabuk agama terus. Buktinya apa? Kasus Stefanus, Kisah Para Rasul 6 ayat 12 sampai 15. Coba LCD bisa bantu. Terus saya berharap saudara jangan mabuk agama. Jadi mabuk agama itu bukan karena saudara rajin ibadah, bukan. Kenapa orang mabuk agama? Itu tadi. Karena ada benih-benih iri hati, karena tidak beres dengan uang, dengan harta. Itu bisa menyebabkan orang harusnya agama itu membuat orang benar, berkarakter bagus, jadi jahat. Maka Yesus berkata apa? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ia tidak dapat jadi muridku. Kalau terikat dengan harta, nggak bisa jadi murid. Yang materialistis, itu nggak bisa jadi murid. Murid itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Supaya segambar serupa dengan Allah. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Tapi kalau terikat dengan harta, nggak bisa. Ada pendeta khotbahnya nggak berubah. Esensinya nggak berubah. Soal apa? Duit. Paling ngomongin, dulu saya ketemu konglomerat ini. Dia berkati saya. Jangan seperti itu terus. Pas dengar lagi, cucunya itu saudara tahu nggak? Nggak berubah, sebab duit. Jadi kalau sama orang kaya dia baik, sama orang susah dilepeh. Terus tahu kalau dibeda-bedain sakitnya di mana? Di mana-mana. Karena saya pernah susah. Waktu ngumpul nih, papi saya kan anak pertama tapi nggak kaya. Kumpul sama
Ya saudara-saudara, ada om nih, dia kaya, mobilnya, rumahnya aja gede, ada kebunnya. Dia ngomong begini, nih lu unpo, lu ngomong begitu. Saya kan mulai ngerti tuh, lu mah keturunan melinjo, nggak ada anak lu yang berhasil. Waduh, tapi saya diam aja. Itu kalau saya udah tuaan dikit gitu ya, saya bisa lawan tuh nafsu. Om jangan ngomong sembarangan gitu. Lu keturunan melinjo, otak lu nggak mampu. Waduh, sakit nggak saudara? Sakit saudara. Tapi saya diam aja. Tapi untung saudara sekalian. Ketika anaknya udah sarjana ya, kumpul. Anaknya dia, nggak ada satupun S1, nggak ada. Tuh, kena karma dia saudara. Jadi saudara, jangan sampai merendahkan orang. Nanti sulit untuk bisa berubah. Nah, Mahkamah Agama, sama coba kisah Rasul 6 ayat 12 sampai 15. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Itu pasti anggota Sanhedrin. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama yang anggotanya ada berapa? Ada berapa? 70. Tuh, kompak, mabuk semua. Kenapa? Overdosis minum agamanya. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Sama. Betul kata Pak Rudi. Untuk merubah sifat itu nggak mudah. Nah, saya ini dulu orangnya pemalu, melankolis sama apa namanya itu yang nggak ditanya, dia nggak akan jawab kalau nggak ditanya. Begitu. Itu susah berubah. Kalau ibarat darahnya itu darah kuning bercampur hitam, jadi dia susah. Kalau istri saya memang sejak saya kenal usia 16-an, itu orangnya ceria, yang sanguinis begitu. Jadi jarang ngambek, jarang marah-marah begitu, saudara. Tapi saya bisa berubah. Karena apa? Saya mau berubah. Karena ABC, ABC. Awareness before change. Saya sadar, saya mesti berubah. Kalau nggak apa? Waduh, sulit maju, saudara. Nah ini, sama nggak berubah. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi Stefanus dituduh menghina hukum Taurat, bait Allah. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret ini akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Seluruhnya 70 itu. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kan bisa tahu dong. Ini mah orang bener. Kalau mukanya bengis beringasan gitu, jahat ya. Seperti seorang malaikat itu pasti bercahaya berseri-seri walaupun jadi pesakitan, dituduh jadi terdakwa. Itu nggak bisa dipungkiri saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, orang bisa mabuk agama dan sulit berubah. Karena iri hati, karena nggak bisa melepaskan diri dari harta benda kekayaan. Sama orang Kristen yang terikat dengan materialisme, konsumerisme, hedonisme, susah. Saya juga heran ya, pendeta bisa berpakaian outfitnya itu bisa mewah-mewah ya. Dia full time kayak saya, itu dari jemaat, tapi dia bisa pakaian mewah. Kalau saya kan full time. Tapi keuangan saya kan nggak sepenuhnya dari gereja. Gereja hanya PK. Pak ini tahu PK-nya. Jadi secara ini nggak akan mencukupi. Jadi saya masih boleh pakai jas kulit, harga sekian, pakai sepatu Skechers, masih pantas. Gitu. Tapi kalau ikat pinggang, bisa 70 juta. Jam. Bukan, ini mah cuma cobaan. Ini mah gratis. Ini tau nggak gratis dari mana? WBI. Ini juga dari Pak ini dikasih nih. Apa namanya? Ini berarti kapan nih? Saya nggak tahu. Itu bagi saya nurani itu udah mampus. Saya nggak akan sanggup. Misalnya saya diiniin dari jemaat nih ya. Saya pakai mewah-mewah. Aduh, kayaknya nggak enak deh. Kalau betul-betul dikasih semuanya ya. Misalnya sebulan saya dikasih 20 juta dari gereja. Saya pakai mewah-mewah. Aduh, nggak tega. Betul nggak saudara sekalian? Tapi ada begitu. Itu jangan-jangan dia mabuk karena apa? Logikanya dari mana dia? Tadi kan mabuk agama tuh logikanya. Ya. Kayak nggak masuk begitu. Nah, saudara, di Indonesia ada orang yang jadi korban mabuk agama. Siapa namanya? Dia sampai dikriminalisasi masuk penjara. Karena korban mabuk, siapa namanya? Hah? Korbannya, nah itu. Secara de facto, apa yang dihina? Apa yang membuat dia pantas masuk penjara selama sekian tahun? Enggak ada. Tapi sama orang-orang yang tadi itu saudara sekalian, dia didesak, masuklah penjara. Jadi bukan hanya mabuk miras yang bahaya, mabuk agama juga bahaya. Bahkan lebih bahaya.
Jadi dituduh melakukan penistaan agama. Karena apa? Sama orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang mabuk agama, orang yang mabuk apapun, dia jadi jahat, dia akan masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9b ayat 10. Langsung aja, pemabuk tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nggak masuk. Nggak masuk. Makanya saudara sekalian, Yesus ngajarin begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari kehidupan agama orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kesalehan kita, ya, Matius 5 ayat 20. Kalau Alkitab Borneo, kalau kesalehanmu tidak melebihi kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Itu versi Borneo. Jadi kalau kesalehan kita tidak melebihi kesalehan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang notabene mereka tuh berdoa, sembahyang, datang ke bait Allah, tapi bengis sama sesamanya. Itu kan kesalehannya standarnya rendah. Jadi ke gereja tapi bengis, sama istri bengis. Ini ada yang sama istri bengis, Yopi ya, karena nggak ada istrinya. Nggak ada, nggak puji Tuhan. Nah, itu nanti jadi batu sandungan. Lu ke gereja tapi kok lu jahat, nah itu tuh. Jadi bukannya jadi kesaksian, jadi batu sandungan. Makanya standar beragama yang harus maksudnya kita aware. Kita beragama tapi kita jahat. Ini kita mesti sadar. Kalau enggak, nanti mabuk agama. Jadi orang dihakimi, dia merasa paling benar, ya, yang lain salah. Itu tuh bahaya tuh. Efesus 4 ayat 15. Tidak, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Efesus 4 ayat 15. Tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Jadi kalau saudara beragama harusnya kita harus menyatakan hal-hal yang benar, bukan jadi saksi dusta, dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Yesus yang menjadi kepala kita. Jadi kalau kita beragama, ya kalau boleh ke Kristen disebut agama, atau kita percaya Yesus, harusnya makin lama makin sempurna seperti Kristus. Nah, kalau bahasa Indonesia bakunya tuh seperti itu. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Artinya, kita mesti pegang benar, jangan mau jadi saksi dusta, apalagi berusaha tampilin saksi dusta untuk nyalin orang. Makanya kalau dalam pelayanan, hanya untuk menang-menangan, bukan cari jiwa, bukan cari kebenaran, rusak. Gereja tuh harus punya dua elemen, dua unsur yang mau tidak mau harus punya, yaitu kebenaran yang harus dihidupi, dua keteladanan. Kalau kita nggak bisa jadi teladan, pemimpinnya nggak bisa jadi teladan, sulit gereja itu bertumbuh. Harusnya bertumbuh, makin lama makin serupa dengan Kristus. Karena hanya orang yang serupa dengan Kristus yang akan masuk dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Coba buka. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Makanya kalau soal makanan minuman, jangan jadi masalah. Amin. Istri saya waktu menikah sama saya, dia sudah kasih perjanjian. Yang pertama, saya nggak suka masak. Jangan suruh saya masak. Jadi selama saya menikah 30 tahun, saya nggak pernah dia suruh masak. Sebab dia bilang begini, kalau lu suruh gua masak, gua bukan hanya marah, murka. Dia masak telur aja sampai angus. Pernah kejadian masak tahu, saya bilang tahu, mam, biar higienis, biar aman, tolong direbus dulu. Karena dia mau masak tahu, saya kasih petunjuk. Direbus. Kemudian, saya endus-endus kok ada bau angus ya. Saya pikir apa ya? Pas saya lihat, itu tahu yang putih bening, yang putih begitu, itu jadi hitam kayak batu bara. Saya bilang, kenapa bisa begini? Gua lupa. Jadi habis dia rebus, dia main WA. Dia kagak timer. Hangus, saudara. Itu bersihin, itunya tuh pancinya. Susah. Akhirnya kita buang aja deh. Sebab nggak bisa lagi, udah angus lengket gitu. Untung kagak meleduk, saudara. Jadi dia bilang, jangan saya suruh masak. Jadi makanya saya nggak suruh dia masak. Sekarang catering, sekarang sama-sama pensiun. Jadi kalau ada makanan di meja, bukan saya makan. Sebab saya menghargai dia. Dia nggak bisa masak. Pernah masak ya, bahkan sampai sekarang ya. Kalau masak, dapur kayak kapal pecah. Jadi kalau dia masak, saya kadang-kadang enggan masuk dapur, sebab apa? Aduh. Saya, lejus kan saya sekarang nggak ada pembantu. Saya tuh habis lejus semua saya rapiin supaya nggak ada semut. Kalau dia tinggal aja begitu. Nanti babunya yang bersihin. Saya, saudara. Jadi ya udah begitu, saudara. Makanya jangan dipersoal, amin. Kalau dia masak, enak nggak, Cep? Saya bilang enak. Ya, padahal keasinan, saudara. Jadi saya bilang udah senengin aja. Karena bagi saya, yang penting gue kenyang. Ya, begitu. Nanti mau makan enak waktu kondangan aja. Jadi saya nggak ada masalah, saudara. Jadi jangan persoalan. Persoalannya kalau nggak ada kebenaran, amin.
Hidup lu nggak benar, hidup kita nggak benar, itu jadi persoalan. Firman Allah yang hidup mengatakan gini, sebab bagaimanapun juga, yang penting bagi orang Kristen bukanlah soal makan dan minuman. Ini firman Allah yang hidup. Melainkan soal, melainkan soal membangkitkan kebaikan, perdamaian dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Jadi itu yang harus jadi persoalan. Kalau terjemahan sederhana Indonesia mengatakan gini, karena bagi kita warga kerajaan Allah. Jadi saudara ini walaupun belum nanti tinggal di kerajaan sorga nanti, itu disebut warga negara kerajaan sorga ketika saudara percaya Yesus. Nah, saudara ini, bagi kita warga kerajaan sorga, kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah. Amin, saudara sekalian. Saudara nggak mungkin saudara nggak kaya seperti orang lain. Saudara mungkin nggak pinter, kuliah S2, S3. Saudara mungkin kurang beruntung, karena istrinya bawel dari terbit matahari sampai terbenamnya ngomong terus. Saudara mungkin tinggal di tempat yang nggak nyaman. Itu bukan persoalan. Yang paling penting yang jadi persoalan, hidup benar atau enggak? Amin, saudara sekalian. Buat apa disebut gelarnya Crazy Rich? Pantai Indah Kapuk, Crazy Rich, pulau, kampung pulau, Crazy Rich, kebun pala. Crazy Rich kebun pala siapa? Pak David. Ada tuh pabrik garam, pabrik apa tuh? Itu Crazy Rich. Rumah gede begitu di kebun pala. Happy. Pakai rompi orange, saudara. Dulu mah keren banget ya. Pamer-pamer begitu. Ini mobil apa nih, Ci? McLaren. Ini mobil apa nih? Lamborghini. Hebat, Ci ya? Iya. Ini jamnya apa nih, Ci? Philip Patek. Berapa, Ci? 1,3 M. Pas digelandang, masuk KPK. Diam aja begini, kuyuk. Ayo, saudara. Karena nggak benar. Lebih baik kita sederhana, tetapi hidup benar di hadapan Allah. Amin. Dan berdamai dengan Allah. Dan ada sukacita dalam Roh Kudus. Itu yang paling penting. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai nggak ada di hari menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kalau saudara nggak benar, siapapun dia, nggak peduli mau pendeta muda, pendeta tua, kalau dia nggak benar di hadapan Allah, masuk neraka. Tapi kalau kita benar, mungkin kita nggak beruntung seperti orang lain. Tapi hidup benar di hadapan Allah, saudara akan masuk dalam kerajaan surga.